Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, pelan tapi pasti, dan kebanyakan orang bahkan belum sadar kalau mereka sedang berdiri tepat di tengah-tengah perubahan besar yang bisa mengubah hidup mereka secara drastis. Harga-harga naik tanpa permisi, daya beli makin menipis, tapi anehnya, sebagian orang justru terlihat semakin kaya. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan kalau lo lihat lebih dalam, ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi biasa, ini fase pergeseran. Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender, tapi bisa jadi titik balik yang memisahkan siapa yang siap dan siapa yang tertinggal. Kita sering diajarkan untuk menabung, untuk merasa aman dengan saldo di rekening, untuk percaya bahwa selama angka di layar itu masih ada, semuanya baik-baik saja. Tapi realitanya, sistem yang kita percaya itu tidak selalu berpihak ke kita. Inflasi itu tidak pernah tidur, dia pelan, diam, tapi pasti menggerogoti nilai uang lo. Hari ini 100.000 terasa cukup, besok mungkin cuma terasa seperti 20.000. Dan itu bukan lebay, itu fakta yang terjadi berulang kali dalam sejarah. Masalahnya, kebanyakan orang masih berpikir dalam cara lama. Mereka melihat uang sebagai tujuan, bukan alat. Mereka merasa aman karena punya tabungan, padahal tanpa disadari, nilai dari tabungan itu terus tergerus. Dan di saat yang sama, mereka yang paham permainan justru tidak menyimpan uang terlalu lama dalam bentuk kas. Mereka memindahkannya ke aset. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah krisis akan datang atau tidak, tapi seberapa siap lo ketika itu benar-benar terjadi. Karena kalau kita jujur, tanda-tandanya sudah ada di mana-mana. Ketidakpastian global, konflik geopolitik, harga energi yang tidak stabil, hingga kebijakan ekonomi yang kadang terasa seperti eksperimen. Semua itu bukan berdiri sendiri, tapi saling terhubung, membentuk satu gambaran besar yang seringkali tidak dibahas secara gamblang. Ada satu hal yang jarang disadari. Krisis bukan hanya tentang kehancuran. Krisis adalah momen redistribusi kekayaan terbesar. Saat banyak orang panik dan menjual aset mereka, ada kelompok lain yang justru membeli dalam diam. Saat mayoritas orang berusaha bertahan, ada sebagian kecil yang sedang mempersiapkan loncatan besar. Dan pola ini selalu berulang. Kalau lo lihat sejarah, setiap krisis besar selalu menghasilkan pemenang baru. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka sudah siap. Mereka tidak menunggu situasi membaik. Mereka membaca arah, lalu bergerak sebelum terlambat. Mereka paham bahwa uang yang diam adalah uang yang kalah. Dan disinilah letak kesalahpahaman terbesar yang sering terjadi. Banyak orang mengira bahwa pindah ke aset itu harus besar, harus punya modal banyak, harus ngerti semuanya dulu. Padahal yang lebih penting adalah kesadaran dulu. Kesadaran bahwa menyimpan seluruh kekayaan dalam bentuk uang tunai itu bukan strategi, itu resiko. Aset itu banyak bentuknya, bisa properti, emas, saham, bisnis, bahkan skill yang bisa menghasilkan. Tapi inti dari semuanya sama, aset itu punya potensi untuk menjaga, bahkan meningkatkan nilai, sementara uang tunai cenderung sebaliknya. Dan ironisnya, sistem yang ada justru membuat kita nyaman untuk terus memegang uang. Kenapa? Karena uang itu liquid, mudah dipakai, terlihat aman. Tapi justru disitulah jebakannya. Sesuatu yang terlihat paling aman, seringkali adalah yang paling pelan mengerogoti. Sekarang coba kita lihat lebih dalam. Kenapa tahun 2026 sering disebut-sebut sebagai tahun krisis potensial? Ini bukan teori konspirasi, ini soal siklus. Ekonomi dunia itu bergerak dalam siklus. Ada masa ekspansi, ada masa kontraksi. Dan setelah periode panjang pertumbuhan yang didorong oleh stimulus besar-besaran, utang yang menumpuk dan likuiditas yang berlimpah, selalu ada fase koreksi. Masalahnya, koreksi kali ini bisa jadi tidak ringan, karena banyak faktor yang bertumpuk dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan ketika banyak tekanan datang sekaligus, sistem akan mencari titik keseimbangan baru, yang biasanya tidak nyaman. Di sisi lain, kebijakan yang diambil seringkali bukan solusi jangka panjang, tapi penundaan masalah, seperti menutup lubang dengan tambalan sementara. Dan semakin lama ditunda, biasanya semakin besar dampaknya ketika akhirnya harus dihadapi. Di titik ini, lo punya dua pilihan. Tetap percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa perubahan apapun, atau mulai berpikir kritis dan menyesuaikan strategi. Gue tidak bilang semua orang harus langsung menjual semua uangnya dan membeli aset. Itu juga tidak bijak. Tapi setidaknya, mulai ada kesadaran untuk tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Mulai pelan-pelan mengalihkan sebagian ke sesuatu yang punya nilai jangka panjang. Karena pada akhirnya, yang membuat orang bertahan bukan seberapa besar penghasilan mereka, tapi seberapa cerdas mereka mengelola apa yang mereka punya. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, krisis itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal mental. Banyak orang sebenarnya punya peluang, tapi kalah sebelum mulai karena takut rugi, takut salah, takut tidak paham. Padahal dalam dunia yang terus berubah, tidak bergerak justru bisa jadi pilihan paling berisiko. Kalau lo lihat lebih jujur lagi, sistem yang ada memang tidak didesain untuk membuat semua orang menang. Selalu ada yang diuntungkan lebih dulu. Dan biasanya, mereka adalah yang punya informasi lebih cepat, akses lebih luas, dan keberanian untuk bertindak saat orang lain ragu. Apakah itu tidak adil? Mungkin. Tapi itulah realitasnya. Dan kita tidak bisa mengubah sistem secara instan.
Tapi kita bisa mengubah cara kita bermain di dalamnya. Mulai dari hal sederhana, belajar memahami bagaimana uang bekerja. Tidak hanya mengejar penghasilan, tapi juga memikirkan bagaimana uang itu bisa berkembang. Tidak hanya bekerja untuk uang, tapi mulai membuat uang bekerja untuk kita. Karena kalau tidak, lo akan terus berada dalam siklus yang sama. Kerja, dapat uang, simpan, nilai turun, ulang lagi, tanpa pernah benar-benar maju. Di tengah semua ketidakpastian ini, justru ada peluang besar bagi mereka yang mau belajar dan bergerak. Karena saat banyak orang berhenti, ruang itu jadi lebih terbuka. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih relevan sekarang bukan lagi, apakah krisis akan datang, tapi apa yang akan lo lakukan sebelum itu terjadi. Apakah lo akan tetap diam dan berharap semuanya baik-baik saja, atau mulai mengambil langkah kecil untuk melindungi masa depan lo sendiri? Karena satu hal yang pasti, waktu tidak pernah menunggu, dan keputusan yang lo tunda hari ini bisa jadi adalah kesempatan yang hilang besok. Akhirnya, ini bukan tentang takut terhadap krisis, ini tentang siap atau tidak. Karena krisis tidak memilih siapa yang siap, tapi dampaknya selalu lebih ringan bagi mereka yang sudah bersiap. Dan kalau ada satu hal yang bisa lo mulai dari sekarang, itu sederhana. Jangan biarkan semua nilai yang lo punya hanya diam di satu tempat. Mulai pelan-pelan, mulai dari yang lo pahami, mulai dari yang lo mampu. Tidak perlu sempurna, yang penting bergerak. Karena di dunia yang terus berubah ini, mereka yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan pada akhirnya, ini bukan lagi soal siapa yang paling pintar membaca berita. Bukan juga soal siapa yang punya modal paling besar. Tapi, siapa yang cukup jujur untuk melihat kenyataan dan cukup berani untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Karena, krisis itu tidak pernah datang dengan suara keras di awal. Dia datang pelan, masuk diam-diam ke kehidupan lo, menggerus dari hal-hal kecil, sampai suatu hari lo sadar, semuanya sudah berubah. Dan di titik itu, pilihan lo cuma dua. Menyesal karena tidak mulai lebih cepat, atau bersyukur karena lo sudah ambil langkah lebih dulu saat yang lain masih ragu. Dunia tidak akan berhenti hanya karena kita belum siap. Sistem tidak akan melambat hanya karena kita masih bingung. Dan kesempatan tidak akan nunggu sampai semua orang paham. Jadi, kalau hari ini lo mulai merasa ada yang nggak beres, jangan diabaikan. Itu bukan rasa takut, itu sinyal. Sinyal bahwa sudah waktunya lo berhenti cuma jadi penonton dan mulai ambil kendali. Pelan-pelan aja, nggak perlu sempurna, yang penting bergerak. Karena di dunia seperti sekarang, diam itu bukan aman, diam itu pelan-pelan tertinggal. Dan kalau menurut lo ini penting, kalau lo ngerasa ini bisa jadi wake up call buat orang lain juga, share ke mereka. Biar makin banyak yang sadar sebelum semuanya benar-benar kejadian. Dan kalau lo mau terus dapat perspektif seperti ini, lo tahu harus kemana. Kita bakal lanjut bahas realita yang sering ditutup-tutupi, tapi justru paling menentukan masa depan lo. Jadi kalau lo ngerasa ini membuka perspektif baru, kalau lo ngerasa ini penting buat orang lain juga, share ke mereka. Dan kalau lo mau terus dapat insight seperti ini, lo tahu harus ngapain. Kita bakal terus bahas hal-hal yang sering luput dari perhatian, tapi justru menentukan masa depan.